Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kesempatan, masih diberikan umur, maka gunakan sebaik mungkin apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara melakukan hal-hal yang baik, ya. Apalagi ini di bulan puasa, maka tingkatkan terus amalan-amalan kita. Kalau amalan wajib sudah tentu, maka tambah dengan amalan-amalan sunnahnya diperbanyak. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak saja yang saja sayangi, kelas 8A dan kelas 8B. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang garis singgung lingkaran. Ya, ada garis singgung lingkaran persekutuan dalam, ada garis singgung lingkaran persekutuan luar. Rumusnya sudah kita buat dan sudah kita geser-geser, dan contoh soalnya juga sudah. Untuk latihannya mungkin belum, ya, tapi Ustazah harapkan catatannya saja dilengkapi dulu, dirapikan, dibuat contoh-contohnya. Nanti untuk masalah latihan atau soalnya itu nanti bisa belakangan. Kita lanjutkan pertemuan hari ini ke bab berikutnya. Jadi bab lingkaran kita tinggalkan, kita maju ke depan menuju bab bangun ruang. Ya. Kita maju menuju bab bangun ruang. Rangkuman materi bangun ruang sisi datar, ya, tingkat kelas 8 kurikulum 2013. Jadi bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki 3 dimensi. Ya, dia biasanya ada 3 dimensi atau ada 3 bagian. Kemudian dia bisa diisi, atau isi itu dikenal dengan volume. Jadi bangun ruang ada volumenya, ada isinya. Kita bicara misalnya bangun ruang itu adalah kubus, ya, kubus. Ini kubus. Kubus itu kita ibaratkan kotak. Maka kotak itu bisa kita isi dengan sesuatu, misalnya dengan kertas, ya, dengan pensil, dengan pasir. Apa saja yang mau kita letakkan bisa kita letakkan di dalam kotak. Berarti kotak itu adalah bangun ruang karena bisa diisi, mempunyai isi, mempunyai volume. Jadi pengertian bangun ruang adalah bangun yang memiliki 3 dimensi dan mempunyai isi atau volume. Jadi beda dengan bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang memiliki 2 dimensi yang tidak memiliki ruangan, tidak bisa diisi. Itulah bangun datar. Kalau bangun datar itulah persegi, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, jajaran genjang, trapesium, layang-layang. Apa satu lagi? Ada 8. Kita ulangi, ya, persegi, persegi panjang. Oh ya, satu lagi persegi, persegi panjang, lingkaran, jajaran genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, segitiga. Ya, segitiga. Oke, itu dia bangun datar. Jadi tahu, ya, perbedaan antara bangun datar dengan bangun ruang. Bangun datar yang pertama yang mau kita pelajari adalah kubus. Ini dia kubus. Kubus ini kalau kita buka, ini dia ada 8, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 buah persegi. Jadi kalau ada 8 buah persegi, kita satukan, ya, kita lengketkan, itu akan menjadi sebuah kotak atau menjadi sebuah kubus. Kubus, ya, samping kanan, samping kiri, bagian atas, bagian bawah sudah 4, samping kanan tegak, samping kiri tegak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. 6, ya, nak, 6. 6 persegi. 1, 2, ya, kanan kiri yang tegak. Depan belakang 4, baru atas bawah 2, jadi 6.
4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi kubus itu terdiri dari 6 buah persegi. Ya, 6 buah persegi. 6 buah persegi. Inilah gambar kubus. Nanti dicatat ya, dicatat, dibuat gambarnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Dah. Kemudian ada garis merah ini. Garis merah ini disebut diagonal bidang. Garis merah ini disebut diagonal bidang. Contohnya di bawah ini ya, AF. Garis A ke F itu adalah garis merah. A ke F garis merah, diagonal bidang. Garis A ke G itu adalah garis biru, diagonal ruang. Dah, beda ya antara diagonal bidang dengan diagonal ruang. Dari B ke E itu juga diagonal bidang. Diagonal bidang. Jadi kalau kita lihat dalam kubus, diagonal bidangnya itu ada satu persegi ada 2. Jadi kalau ada 6 persegi, berarti 6 kali 2 berarti ada 12. Jadi diagonal bidang pada kubus ada 12 buah. Tapi kalau diagonal ruang itu hanya ada 4 buah. Ya, 4 buah. Ini dia. Kalau kita sekarang misalnya anak ustazah nih berada di dalam sebuah ruangan, katakanlah kamar. Ya, kamar. Berarti dari ujung kamar yang pojok itu kita tarik garis ke pojok atasnya. Ya, ke pojok atasnya. Dari tarik garis A ke G itu diagonal ruang 1. Kemudian bisa lagi kita tarik dari garis B ke garis H. Garis B ke garis H. Ada 2, ya. Baru bisa lagi kita tarik dari garis C ke garis E. Ada 3 diagonal bidang. Kemudian bisa kita tarik juga dari garis D menuju garis F, ya, garis D menuju garis F. Itu juga diagonal ruang. Jadi yang dari ujung bawah dia menyilang ke ujung atas ruangan, gitu dia. Kan kalau di bawahnya itu kan ada 4 titik sudut. Misalnya kita dalam kamar ini ya, kemudian di atasnya juga kan ada 4 sudut. Jadi sudutnya itu berlawanan, nak, berlawanan dari ujung bawah ke ujung atas. Gitu dia. Tapi dia prosesnya kayak gini, kayak garis biru ini. Jadi kalau dihitung diagonal ruang itu ada 4 pada kubus, diagonal bidang itu ada 12. Ya. Jadi bedakan ya nak, diagonal bidang dengan diagonal ruang. Kalau nggak percaya, ambil kotak. Ambil kotak. Baru coba tarik mana diagonal bidang, mana diagonal ruang. Itulah belajar. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi kita juga praktek. Coba diambil entah apa gitu ya, kotak lah, entah ada pun kotak yang berbentuk kubus itu. Kalau di rumah biasanya ada nggak tempat-tempat pensil yang kalian buat dari setik-setik? Itu biasanya itu kubus. Coba, tapi yang ada tutupnya ya, kita anggap yang ada tutupnya. Coba kita tarik, mana diagonal ruangnya, mana diagonal bidangnya. Seperti itu ya. Baru beberapa contoh jaring-jaring kubus. Ini jaring-jaring kubus. Ya, ini jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu adalah bagian-bagian ketika kita bentuk dia akan menjadi kubus. Inilah dia jaring-jaring kubus. Sifat-sifat kubus. Kubus memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi atau bujur sangkar. Itu tadi yang saya bilang. Ya, apa aja? A, B, C, D, E, F, H, G, B, C, G, F 3, A, D, E, H 4, baru E, F, G, H
A B C D. Ini dia A B C D E F G H, bawah atas. Ini A B C D 1, E F G H 2, bawah sama atas. Baru A B E F depan, D C G H belakang. Baru samping kanan A D E H, samping kiri, samping kanan saja B C G F, samping kiri tadi A D E H. Ini dia sifat-sifat kubus. Memiliki 6 buah persegi. Memiliki 12 rusuk yang sama. Rusuknya itu mana? Ini dia. Rusuk itu garis-garis. Dari A ke B, B ke C, C ke G, G ke F, F ke B, F ke E ke H, H ke G, E ke A ke D. Jadi kalau kita tarik garis-garis ini dia huruf-hurufnya sudah ada di sini. Ada 12 rusuk. Memiliki 8 titik sudut yang sama besar atau siku-siku, sudut-sudut. Nih sudut A, sudut B, sudut C, sudut F, sudut G, sudut H, sudut E, sudut D. Jadi ada 8 titik sudut. Yang keempat, mempunyai 12 diagonal bidang yang sama panjang. Itu tadi yang saya bilang, diagonal bidangnya ada 12. Ini dia, ada 12. Cocok kan kayak yang saya bilang tadi. Baru diagonal ruangnya ada 4. Ada 4 diagonal ruang. Ini dia garis AG, kemudian garis BH, B ke H, kemudian garis C ke E, baru garis D ke F yang saja sebutkan tadi ya, D ke F. Ini ya jelas ya, sudah ya. Sifat-sifat kubus, kemudian jaring-jaring kubus, kemudian mana diagonal bidang, mana diagonal ruang. Sekarang masuk ke rumus. Volume. Volume itu artinya kita mencari isi dari kubus. Rumusnya sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Kalau luasnya 6 kali sisi atau disingkat 6S kuadrat. Kelilingnya 12 kali sisi. Kalau diagonal bidangnya itu rumusnya S akar 2. S itu sisi. S itu yang dimaksud sisi. Diagonal ruangnya S akar 3. Misalnya kubus ini panjang sisinya 5, berarti panjang diagonal bidangnya 5 akar 2. Diagonal ruangnya 5 akar 3. Jadi gantikan aja S-nya ini nak. Gantikan aja S-nya. Gantikan aja S-nya dengan panjang sisinya. Kalau panjang sisinya 10 saja, di sini 10 nak, maka buat diagonal bidang panjangnya 10 akar 2, diagonal ruang 10 akar 3. Itu ya. Coba dibaca untuk bagian-bagian dari kubus. Ini dia ya. Sudah, tadi kubus. Yang kedua kita lanjutkan balok. Balok itu ini dia. A B C D E F G H. Sama sih balok dengan kubus, kotak juga, tetapi dia ada 4 buah ya, 4 buah persegi panjang ya. Persegi panjangnya bawah atas sama kanan depan belakang. Kalau kanan kirinya dia persegi ya, persegi. AB AF maksudnya AF sama dengan BG sama dengan diagonal bidang. Jadi garis AF sama garis BG BE itu sama diagonal bidang. Kalau garis A ke G yang biru nak itu diagonal ruang. Contoh jaring-jaring balok ini ya, kira-kira jaring-jaring balok. Sifat-sifat balok.
Memiliki 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang besarnya sama. Ini dia. Ya, A B C D E F G. Kemudian memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama dan sejajar. Ini dia. Ada panjang, lebar dan tinggi. Nih kalau kubus A ke B ini panjang, B ke C ini lebar, C ke G ini tinggi, ya. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi belum prisma ya. Ini dulu. Sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok memiliki 6 buah sisi tadi ya, ada panjang, lebar, tinggi, memiliki 12 rusuk. Ya, memiliki 8 titik sudut, mempunyai 12 diagonal bidang, mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang, ya. Maksud dari diagonal bidang dan diagonal ruang itu sama dengan kubus. Volume, kalau volume kubus tadi sisi kali sisi kali sisi. Kalau balok panjang kali lebar kali tinggi. Luasnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Duanya ini harus dikalikan sama semuanya ya nak. Ini kan kurung kurawal. Nah, jadi ini dulu. Kalikan panjang kali lebar, kalikan panjang kali tinggi, kalikan lebar kali tinggi, baru tambahkan. Nah, misalnya di sini dapat 10 tambah 15 tambah 20. Baru hasil dari ini kalikan 2. Gitu ya, luas permukaan balok. Kelilingnya 4 kali panjang kali lebar kali tinggi. 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Jadi tambahkan panjang tambah lebar tambah tinggi kalikan 4. Itu kelilingnya. Keliling balok. Diagonal ruang, kalau diagonal ruangnya itu adalah akar dari S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat, ya. Akar dari S ini, oh salah ini ya, nanti saja tengok lagi diagonal ruangnya. Kayaknya ini salah. Ini kalau nggak salah PLT ini kalau nggak salah ya. Tapi kalau S itu sisi. Bisa aja nih ya, sisi panjang, sisi lebar, sisi tinggi. Oke, tapi nanti diagonal ruangnya kita cek lagi ya. Karena ini rumusnya agak berbeda. Baru apa-apa lagi bangun ruang selain kubus dan balok itu ada prisma. Prisma ada bermacam-macam ya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Volume prisma apa nak? Luas alas kali tinggi. Luas permukaan prisma apa? 2 kali luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Kalau sisi tegaknya tergantung gambarnya. Ya, kalau dia prisma segitiga, alasnya segitiga. Berarti segi tegaknya itu adalah persegi panjang. 3 buah persegi panjang. Kalau prisma segi 4 itu sama dengan balok. Ini balok ini. Kalau prisma segi 5, alasnya sama atasnya segi 5, tetapi sisi tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persegi panjang, ya. Kemudian ada limas. Ada limas, karena ajan baca aja ya, baca sendiri limas.
Ya, yang ketiga tadi prisma, luasnya ini ya, luas permukaannya 2 kali luas alas tambah jumlah luas sisi tegak, maka tergantung nanti dia prisma apa. Kemudian volume prisma luas alas kali tinggi. Yang keempat limas. Limas ada ini ya, ini dia limas. Ada limas segitiga, ada limas segi 4. Ya, jadi tergantung alasnya. Kalau mencari volumenya itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Tingginya yang ini ya nak, ini dia tingginya. Nanti kita cari dulu tingginya kalau belum diketahui. Kalau misalnya sisi ini udah diketahui, tingginya nggak diketahui, kita bisa pakai Pitagoras. Jadi limas ini biasanya nanti mencari tingginya pakai Pitagoras. Volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi, luas permukaan limasnya, luas alas tambah jumlah luas sisi tegak, gitu ya. Jadi bangun ruang sisi datar yang kita pelajari hari ini itu ada 4. Yang pertama kubus, ya, kubus ditulis, digambar, kemudian dibuat bagian-bagiannya dan rumusnya. Yang kedua balok, ini balok, dilihat bagian-bagiannya, jaring-jaringnya, sifat-sifat balok, kemudian tulis rumusnya. Di screenshot aja ya, screenshot aja, nggak usah aja kirim-kirimkan linknya karena ini dari Google. Yang ketiga prisma, ini dia prisma. Ini jenis-jenis prisma atau macam-macam prisma ada 3. Kemudian ini rumusnya. Baru yang terakhir limas. Limas ada 2, limas segitiga, limas segi 4. Ini dia bagian-bagian unsur-unsur limas. Mana yang dikatakan jumlah titik sudut, jumlah bidang. N ini, maksud dari N ini adalah dia jumlah titik sudutnya itu N tambah 1 segi N. Jadi unsur-unsur limas segi N. Misalnya unsur-unsur limas segitiga, 5 segitiga berarti N-nya 3 tambah 1 jadi 4. Jumlah bidangnya 3 tambah 1 jadi 4. Rusuknya jadi 2 kali 3 jadi 6. Kalau dia nanti untuk 5 segi 4 berarti N-nya 4. Berarti jumlah titik sudutnya 4 tambah 1 5. 4 tambah 1 5. 2 kali 4 8 gitu. Jadi N di sini adalah unsur dari 5 segi apa dia? Kalau segitiga berarti N-nya 3, kalau segi 4 dia segi 4. Gitu juga ini. Kalau prismanya prisma segitiga berarti N-nya 3. Kalau prisma segi 4 N-nya 4. Kalau segi 5 N-nya 5. Jadi bisa dicari ini jumlah titik sudutnya, jumlah bidangnya, jumlah rusuknya, jumlah diagonal bidangnya, jumlah diagonal ruangnya, ya. N-nya aja gantikan tergantung alasnya. Oke, nah hari ini hanya Ustazah suruh mencatat, ya, mencatat yang rapi, digambar yang rapi. Kalaupun nggak bisa hari ini, besok-besok ya ada waktu luang, ada waktu yang kosong, kemudian timbul rasa ingin menulis atau ingin membuat catatan matematikanya, dibuat, ya, nggak usah difotokan, cukup dibuat saja di buku catatannya. Nanti kalau ada dibuat nanti akan nampak itu ya di kelas 9 lah, nanti Ustazah cek mana buku catatan kelas 8-nya. Ustazah tagih nanti ya, Ustazah mau lihat kayak mana keberhasilan daring ini. Oke, ini ya. Jadi ada 4 yang sudah kita pelajari dari bangun ruang sisi datar. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.